Hakikatnya Nabi Adam tidak terpengaruh oleh bujuk rayu setan. Tidak terpengaruh. Bukan Nabi Adam itu tidak terusir dari surga. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas perbedaan antara ta'ibun dengan tawwab. Beda antara ta'ib dengan tawwab. Ta'ib isim fa'il secara nahwiyahnya, sedangkan tawwab isim mubalaghah. Beda antara akil dengan akal, beda antara naimun dengan nawam, beda antara syarib dengan syarrab, beda. Ada taib, ada tawwab. Dan Allah tidak menamakan zatnya dengan taib, tapi Allah menyebut zat Allah sebagai tawwab. Dan sana wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ada taubatnya taib, ada taubatnya tawwab. Yang pertama taubatnya taib, di sini wa hadhihi taubatu taklifun la tasyrifun. Taubatnya seorang yang taib itu taklif, merupakan satu beban yang harus. Orang berdosa wajib bertobat. La tasyrif, bukan satu hal yang satu kemuliaan. Wahya, adapun taubatnya taib, al-ma'mur biha kullul mu'minin. Jadi diperintahkan bagi semua orang mukmin. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Taubatnya taib itu at-taubatul lati yafrahullahu bitaibiha farihal ahli bighaibihim yaghibu anhum. Mari kita sudah bahas ini. Meskipun taubatnya taib itu taubat yang paling rendah lah. Sebagai satu beban bagi pendosa harus bertobat. Tapi jenis taubat seperti ini sudah begitu memberikan kegembiraan. Allah sangat gembira sekali. Farihal ahli biraibihim, seperti kegembiraan orang yang kehilangan barang hilang. Allahu asyaddu farhan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi. Sambung gitu. Jadi begitu sebenarnya. Orang yang barangnya hilang di tengah perjalanan, tidak ada teman siapapun, atau mungkin diibaratkan di padang pasir atau di hutan belantara. Dia bawa tunggangan, barang-barangnya ada di tunggangannya semua. Tahu-tahu tunggangannya itu dan barang-barang perbekalan dalam perjalanannya hilang. Bisa dibayangkan mumaknya, pusingnya, uangnya ada di sana, makanannya ada di barang itu. Sudah gak ada lagi. Yang mau dimakan gak ada, mau untuk belanja gak ada, mau melanjutkan perjalanan gak ada, karena tunggangannya sudah hilang. Hanya saking pusingnya, dia tidur di bawah pepohonan, sudah gak bisa mikir lagi, kemudian tertidur. Saat tertidur, baru melek matanya, tiba-tiba di sampingnya kembali, barangnya kembali, tunggangannya kembali. Maka betapa bahagianya setelah dari kecemasan yang luar biasa, barangnya datang kembali. Nah, taubatnya orang yang taib itu menggembirakan, artinya membuat Allah gembira kepada taubatnya orang yang taib. Sebagaimana gembiranya
orang yang barangnya hilang dan kembali. Yang maksud wahiyat taubatul lati yafrahu Allahu bi ta'ibiha farihal ahli bi ghaibihim yaghibu anhum, seperti gembiranya orang-orang yang kehilangan barang-barang mereka. Fahada yatubu liyattasil. Jenis taubat seperti ini nih, orang bertaubat, seorang taib yang bertaubat itu dia bertaubat liyattasil, agar nyambung lagi. Karena hakikatnya orang yang berdosa itu dia sudah memutus sanadnya dengan Allah. Dia keluar di jalan Allah. Orang yang bertaubat, diistilahkan yarji, tabayatuhu yarji, itu dia kembali lagi ke jalan Allah. Wa hadza 'abdun yatubullahu alaihi ba'da ma yatub. Wa hadza 'abdun, dan hamba yang begini, yakni taib, yatubullahu alaihi, Allah memberi taubat kepada dia ba'da ma yatub, setelah si hamba bertaubat. Lidah oleh karenanya faqad dayyala, sungguh telah dayyalallahu, mengakhirkan siapa Allah, al-ayata, pada ayat tentang taubat di atas, as-sabiqah yang lalu. Jadi watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna. Tuflihunnya itu dibelakangin. Ini maksudnya dayyalallahu ta'ala al-ayat as-sabiqah. Ayat tentang taubat itu diakhirin dengan la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Fa fi hadhil ayat, maka adapun dalam ayat ini, Allahu ta'ala falahahum, allaqa, mengaitkan, menggantungkan Allah, siapa Allah ta'ala maha tinggi, siapa Allah, falahahum, keberuntungan mereka. Jadi Allah menggantungkan keberuntungan mereka ala amroini, atas dua perkara. Mereka itu beruntung karena dua perkara. Perkara pertama apa? Awwaluhuma, adapun yang pertama, huwa taubatuhum. Yang pertama itu adalah taubatnya, mau bertaubat. Watanihuma, dan adapun yang kedua, huwa qabulullah ta'ala li hadhihi taubati. Yang kedua adalah penerimaan Allah atas taubatnya. Dia si hamba bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah. Dua hal ini yang membuat orang beruntung. Itu kaitannya dengan taubatut taib. Amma at-tawwab, kita kemarin sudah bicara taib. Sekarang at-tawwab. Adapun at-tawwab, membahas tentang tawab, fahuwa, maka adapun tawab ini alladzi yarji'u minallah ilallah billah. Kalau taib itu yarji'u minallah, yarji'u minal khati'at ilallah, kembali dari kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, dari mukhalafah kembali kepada Allah, kembali dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang benar. Itu taib. Sementara tawab di sini yarji'u minallah, yarji'u kembali siapa tawab, minallahi dari Allah, ilallahi menuju Allah, billahi dengan Allah, dari kepada dengan Allah. Fayarji'u minhu ilaihi bihi, fayarji'u maka kembalilah, maka kembali siapa tawab, minhu dari Allah, ilaihi kepada menuju Allah, bihi dengan Allah. Wahia, adapun taubatnya tawab, kalau tadi taubatnya taib, adapun taubatnya tawab ini taubatul khossati, adalah taubatnya orang-orang khusus, taubatnya orang-orang pilihan. Tidak semua bisa disebut sebagai tawab. Berbuat salah, kemudian minta maaf, kemudian bertaubat, itu adalah taubatnya taib.
Tapi taubatnya tawab di sini wahya taubatul khasah. Wa hada huwa maqamut taubah minat taubati. Wa hada, dan adapun hal seperti ini, jadi ar-rujuk minallah ilallah billah itu maqamut taubati minat taubah. Taubat dari taubat, bukan taubat dari dosa. Kalau taubat dari dosa itu kewajiban, tapi di sini taubat dari taubat. Artinya minat taubatil lati yusamma sahibuha taiban, maksudnya dari taubat allati yang yusamma sahibuha, dinamai, disebut siapa pelaku taubatnya ini, taiban, sebagai taib. Dari taubatnya seorang yang taib, wala tangqati'u bil mauti, wala tangqati'u, dan tidak terputus apa taubatut tawab bil mauti, dengan kematian. Kalau selama ini kita sebut ayo segera bertobat kepada Allah sebelum ajal menjelang. Kalau sudah ajal menjelang tidak mungkin ada lagi taubat. Itu taubatul taib, taubat secara umum. Tapi untuk taubatul khasah, untuk taubatul tawab, tidak akan terputus hanya karena kematian. Tidak hanya terputus hanya karena pindah alam dari alam dunia menuju alam akhirat. Tidak terputus dengan itu. Ini wala tanqati'u bil maut. Li'annaha, karena sesungguhnya taubatut tawab, karena sesungguhnya taubatut tawab sini min hadrati musyahadati ismihi tawab. Jadi langsung dari, merupakan ada istilah musyahadah, munazalah, mukasyafah. Ini istilah-istilah dalam ilmu makrifat. Mukasyafah, di atasnya itu musyahadah, kemudian di atasnya lagi munazalah. Fahiyah, maka adapun taubatnya tawab ini tasyrifun, merupakan satu kemuliaan, la taklifun, bukan satu beban. Itu bedanya. Kalau yang tadi jadi beban, taubatnya taib, sementara taubatnya tawab tasyrifun la taklifun. Wahya, dan adapun taubatut tawab, jadi ini menjadi istilah, kalian bisa ditulis langsungnya, ada taubatnya, taubatut taib, ada taubatut tawab. Wahya, adapun taubatnya taubatut tawab, taubatu ahlil mahabbati, adalah taubatnya para ahli mahabbah, taubatnya para ahli cinta. Mereka yang bisa melihat segalanya dengan cinta. Mereka yang bisa menyaksikan bahkan sesuatu yang jelek secara zahir pun nampak baik. Mereka yang bisa mendapatkan celah kebaikan dalam sesuatu yang bahkan semua orang menganggap jelek. Bedanya, ada orang yang kelihatannya baik tapi bagi dia jelek saja. Nah, ini kebalikannya. Tapi ahlul mahabbah ini semua orang melihat jelek, tapi dia bisa melihat celah kebaikan dari segala apa yang tersaksikan. Apapun yang menimpa, dia bisa selalu melihat sisi kebaikannya. Kalau sementara orang selalu melihat sisi kejelekan, tapi seorang ahlul mahabbah, dia akan selalu menemukan sisi kebaikan. Makanya selalu bisa husnudzon. Bukan hanya husnudzon kepada Allah, tapi juga husnudzon kepada makhluk Allah. Wallahu ta'ala yaqul, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin, mencintai at-tawwabin, orang-orang yang
kita maknai tawab saja. Kalau secara bahasa, kalau taib itu orang yang bertobat, kalau tawab orang yang banyak bertobat. Kalau akil itu orang yang makan, akal orang yang banyak makan. Naim itu tidur, nawam orang yang banyak tidur. Taib itu bertobat, tawab orang yang banyak tobat. Itu pemaknaan secara harfiah, tapi kita lebih pasnya kita sebut dengan udah tawab, taib dengan tawab gitu aja. Kita memang nggak punya mengistilahkan di sini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang kalau kita sekedar makna yang banyak bertobat. Oh itu juga banyak bertobat, kenapa? Ya karena banyak berbuat dosa, ya sama aja. Bukan tawab itu namanya. Sehari melakukan dosa 10 kali, taubatnya 10 kali. Bukan tawab, itu tetap saja itu taib. Meskipun banyak bertaubat, tapi dia taubatnya sekedar dari jalan yang menyimpang menuju jalan yang lurus. Saya sendiri itu masih belum mengatakan meskipun dia selalu bertobat, ya tapi karena selalu paling tidak dia berprasangka jelek, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu masih kategori taib, bukan tawab. Tawab ini adalah mereka yang sudah betul-betul ahlullah. Mudah-mudahan jalallahu min ahlillah bisafaatil Quran. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang tawab, gitu saja. Artinya seorang yang tawab ini termasuk juga kekasih Allah, waliullah. Kalau sekedar taib nggak masuk kategori ini. Orang yang tawab adalah mereka yang sudah berhak mendapatkan janji sebagai kekasih Allah, mendapatkan cinta khusus dari Allah, atau kita sebut dengan wali. Wadalika, hal yang demikian itu kenapa kok sampai bisa mendapatkan cinta dari Allah? Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ismuhu tawwab, karena memang Allah adalah zat, Allah adalah tawwab. Fahina yatubu ala abdihi at-tawwabi. Fahina, dan ketika yatubu memberikan taubat siapa Allah ala abdihi pada hamba Allah at-tawwab yang tawwab, wa ma ra'a illa nafsahu, yang demikian itu maro'a tidaklah melihat siapa Allah illa nafsahu, kecuali zat Allah. Haitsu inna hadzal abda, sekiranya bahwasanya hamba ini yang tawab ini, kana Allah Ta'ala, ada siapa Allah, sam'ahu, adalah pendengarannya orang yang tawab, wa basarahu, dan penglihatannya seorang yang tawab, wa aqlahu, akalnya seorang yang tawab, wa kullaquwahu, dan Allah merupakan semua daya atau kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh seorang yang tawab. Ya, kalau menegaskan dalam diskusi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yusiru bihi ila akhir hadis. Fa kaifa takunu lahu taubatun wa ila man yatub? Ini kan sudah. Bagaimana mungkin arti taubatnya itu takunu ada lahu bagi Allah taubatun, satu taubat. Jadi bagaimana mungkin kita sebut Allah itu tawab? Allah, untuk apa Allah bertaubat kalau kita memaknai taubat sebagai tawab seperti taib? Allah mau taubat dari apa? Kepada siapa Allah mau bertaubat? Kenapa Allah menyebut zatnya tawab? Termasuk dari Asmaul Husna adalah tawab. Jadi kalau Allah tawab, kalau kita memanakan tawab itu adalah orang yang banyak bertobat, berarti Allah banyak bertobat. Mau kepada siapa Allah bertobat? Bertobat atas apa? Allah bertobat karena menciptakan kita? Enggak. Ini maksudnya di sini.
Wa ila man yatub, kepada siapa mau bertobat? Wa hadza muttasil wal muttasil la yattasil. Ada abdun, dan adapun hamba yang khusus yang tawab ini, yatubullah qabla ayyatuba, sebelum dia bertobat. Bertobat sebelum bertobat. Kepada mereka ini dalam tanda sudah dikatakan la ta'tadir fa mukhalafati a'dhamu minal 'adl. Fa in ta'tadir fandur ila birri alladhi ja'a bika ta'tadir. Ini kepada tawab ini maksudnya. Wallahu ta'ala yarji'u ala ibadihi fi kulli mukhalafat birrahmah. Adapun Allah yarji'u kembali siapa Allah ala ibadihi pada hamba-hamba Allah fi kulli mukhalafatin birrahmah, dalam setiap mukhalafah penyimpangan birrahmah, kembali birrahmah dengan rahmat. Fayarzuku, maka memberikan rizki siapa Allah hum kepada ibad an-nadama, penyesalan alaiha, atas mukhalafah. Fayatubul abdu bitaubatillahi ta'ala alaihi. Fayatubu, maka bertaubatlah seorang hamba. Bagaimana caranya? Bitaubatillahi ta'ala alaihi, dengan taubat yang diberikan oleh Allah kepada hamba tersebut. Ini untuk memahami. Summa, kemudian taba, memberikan taubat alaihim, atas mereka, liyatubu, memberikan taubat untuk bertaubat. Jadi tanasul di atas itu, jangan pernah kita menganggap bahwa ketika kita bertobat itu karena kebaikan diri kita. Kita bertobat karena memang anugerah dari Allah, karena bentuk kasih sayang dari Allah. Jangan kita pernah menganggap bahwa kita sekarang ini ngaji karena kita rajin, kita suka berzikir karena kita ini memang ahli zikir. Jangan pernah menganggap seperti itu. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Bahkan bertaubat pun merupakan anugerah dari Allah. Tanpa taubat yang diberikan oleh Allah, tidak mungkin kita akan bertaubat. Ini tsumma taba alaihim liyatubu. Innallaha huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah, adapun Allah at-tawwabu adalah zat yang maha memberi taubat, memberi ampun, ar-rahimu yang maha kasih. Ini anak-anakku sekalian, rahimahullah. Hakikat orang yang bertaubat, hakikat orang yang melakukan kebaikan, jangan pernah lihat. Dan tentu ini bagi seorang yang tawab. Seorang yang tawab itu tidak akan pernah merasa dirinya bertaubat. Sementara orang yang taib harus, karena taib, taubatnya taubatul taib itu adalah taubat taklifun. Sementara taubatul tawab adalah tashrifun. Syurutut taubat. Adapun syarat-syaratnya taubat, syaratul awal, syarat yang pertama taubat, nisbatuz zallati ilan nafsi la ilallahi ta'ala ta'adduban. Nisbatuz zallah, menisbatkan kesalahan. Umpamanya kita melakukan dosa, maka salah satu syarat dalam bertobat itu kita harus menisbatkan bahwa kesalahan itu adalah karena diri kita, la ilallah, bukan menyalahkan Allah. Yang pertama, nisbatuz zallati ila nafsi la ilallahi ta'ala ta'adduban, sebagai bentuk etika atau tata krama kita sebagai hamba kepada Allah. Wa minhum man yaraha zullatan min haitsu fi'lil abdi. Wa minhum, dan ada sebagian mereka, man yaraha, yang melihat az-zullah itu zullatan sebagai satu kesalahan, min haitsu fi'lil abdi, dari pekerjaan orang lain. Jadi menyalahkan orang. Tidak menyalahkan Allah, tapi ini karena teman saya ini begini, karena orang tua saya, atau karena ibu saya dipaksa begini. Itu menyalahkan pihak lain.
wa yaraha fi ghayatil husni min haitsu nisbatiha ila qadaihi wa qadrihi subhanahu wa ta'ala. Wa yaraha, dan melihat siapa tawakha pada zunah fi ghayatil husni min haitsu nisbatiha ila qadaihi wa qadrihi subhanahu wa ta'ala. Melihat bahwa semua yang terjadi itu tidak lepas dari qada dan takdir Allah. Yang pertama, wasyartut tsani, dan adapun syarat yang kedua, tidak boleh ada azam atau at-taslim li iradatillah. Ini fala ya'zam ahadun 'ala Allah alla yaqa fi dzambi tsaniyah. Nah, ini jangan sampai salah paham. Sekarang kita bertobat. Saya bertobat dan saya yakin saya tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu bagi taib. Tapi seorang tawab tidak akan berpikir begitu. Seorang tawab di sini lima fihi minat tahakkum 'ala Allah fi masyiatih. Kalau orang pokoknya saya tidak akan melakukan hal ini lagi, tidak mungkin. Nah, yang demikian itu fil azm li'anna fihi minat tahakkum 'ala Allah fi masyiatih. Seolah-olah mengatur kehendak Allah. Umpama Allah mempunyai kehendak lain, umpamanya Allah mempunyai kehendak lain yang tidak bisa dikitukan. Itu kalau ada azmi di sini begitu maksudnya. Jadi dia tidak menganggap ketika dia bertaubat bahwa semua itu karena upaya dia. Ketika dia melakukan kebaikan, tidak melakukan dosa, itu dianggap karena itu keinginan dia. Saya sudah bertobat, saya tidak akan melakukan maksiat ini lagi. Kemudian dia tidak melakukan maksiat. Lalu dia melihat bahwa tidak melakukan maksiat, tidak melakukan kesalahan, dianggap dirinya yang hebat. Ini tidak boleh seperti itu. Seorang yang tawab tidak akan pernah melihat bahwa dia teman itu harus tidur terus. Ini saya ngaji beneran, ini saya terus beneran. Siap, gue lu. Nah, itu. Seorang tawab tidak akan pernah bilang gue lu. Siapa dulu dong saya naik? Siapa dulu orang tua saya? Semuanya dinisbatkan segala kebaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Asyartu tsalis, ada syarat yang ketiga, an-nadam. Itu menyesali atas dosa yang telah dilakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu merupakan inti dari taubat. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Berbuat salah sama teman, karena dipaksa sama ustadznya, sama dia minta maaf, ya saya minta maaf. Tapi tidak merasakan penyesalan ketika dia minta maaf karena dipaksa oleh cacahnya, oleh mbaknya atau oleh gurunya. Maaf yo. Tidak ada penyesalan. Nah, ini bukan permintaan maaf sejati, itu permintaan maaf yang cuma terpaksa. Begitu juga dengan taubat. Wa qatra'a adamu hadhihi syurut as-salasata adaban ma'ahu ta'ala wa qatra'a, dan sungguh telah mematuhi, menjaga Adamu, siapa Nabi Adam, hadhihi syurut as-salasata, pada 3 syarat ini, tiga syarat yang tadi, adaban sebagai etika, adaban sebagai bentuk tata kerama dari Nabi Adam mahu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Nabi Adam. Awalan, yang pertama, nasabal fi'la li nafsihi, nasabah menisbatkan siapa Adam
perbuatan yang secara zahir dianggap sebagai satu kesalahan linafsihi pada diri Adam. Qala Adam dan Hawa berkata, berseru sini, Rabbana, wahai Tuhan kami, dolamna, sungguh telah berbuat dolim siapa kami, anfusana, pada diri kami. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa tidak Rabbana, dolamana iblis, waswasana iblis, hatta na'kula at-tamra. Adam gak menyalahkan iblis, padahal sudah jelas bahwa secara zahir iblis memang dengki dan ingin sekali menjerumuskan Nabi Adam hingga digoda untuk makan buah terlarang. Tapi Nabi Adam gak begitu. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah berbuat dolim pada diri kami. Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Tsaniyan, yang kedua, lam ya'zam. Nabi Adam tidak. Saya dikatakan walam najid lahu azma. Ya, Toha 119. Walaqad ahidna ila adama min qabl fanasiya walam najid lahu azma. Walam najid lahu azma. Jadi Nabi Adam juga begitu, tidak mendapatkan siapa kami lahu pada Adam azma. Jadi maksud asma ini jangan dipahami kali. Nabi Adam meskipun sudah tidak melakukan kesalahan lagi, tidak lantas melihat Nabi Adam sebagai hamba yang bisa menjaga diri dan karena kebaikan dirinya, tapi semuanya dikembalikan semata-mata karena anugerah dari Allah. Lanjutan yang ketiga, nadamun ala ma fa'ala. Nadama menyesal siapa Adam ala ma fa'ala, atas apa yang telah dilakukan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, yang kedua. Wa illam taghfir, dan jika tidak memberikan ampun siapa engkau, lana bagi kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih, menyayangi, tidak mengasihi siapa engkau, ya Allah, nah pada kami, lanakunanna, maka sungguh akan menjadi siapa kami, minal khasirin, termasuk orang-orang yang merugi. Orang yang gak mau bertobat termasuk orang yang merugi. Bertobat tapi tobatnya tidak diterima termasuk orang yang merugi. Orang yang beruntung sebagaimana ayat di atas adalah orang yang mau bertobat dan taubatnya diterima oleh Allah. Dua unsur antara keberuntungan dan kerugian. Ma'annahu, padahal pada hakikatnya, saya mengalami seperti itu. Ma'annahu, padahal sebenarnya gitu. Ma'fa'ala ma'fu'ila. Ma'fa'ala tidaklah melakukan siapa Adam, ma'fu'ila pada apa yang telah dilakukan. Padahal Nabi Adam itu tidak melakukan apa yang dilakukan, yang nampak dilakukan secara zahir. Padahal apa yang telah dilakukan oleh Nabi Adam itu berupa makan buah terlarang itu ta'adduban ma'a ismillahi ta'ala, semata-mata karena menjaga atau etika seorang Adam kepada Allah. Kita tahu pertama iblis mencoba Nabi Adam, ayo kamu nanti akan kekal abadi, makan ini buah, kamu begini, supaya nggak mau. Ketika iblis itu bersumpah, maksudnya bersumpah ini menyebut nama Allah, demi Allah makan saja. Jadi ketika iblis bersumpah menyebut nama Allah, maka seketika itu juga Nabi Adam sebagai bentuk etika beliau kepada Allah, karena nama Allah disebut,
Adam mau makan itu. Ini yang disebut dengan ta'adduban. Ma'annahu ma fa'ala ma fu'ila illa ta'adduban ma'ismillahi ta'ala. Fakana taubatu Adam taubata ahlil mahabbati, termasuk taubatnya para ahli mahabbah, para cinta. Adam sudah tahu kalau kekekalannya di surga itu tidak mungkin terjadi sebelum Nabi Adam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Hakikatnya Nabi Adam tidak terpengaruh oleh bujuk rayu syaitan, tidak terpengaruh. Jangan dikatakan fakana taubatu Adam alaihi salam taubata ahlil mahabbah min hadratit tawwabir rahim. Jenis taubat yang taubat tawab itu tajalli dari salah satu asma Allah sebagai At-Tawwab dan Ar-Rahim. Qulna bitu minha jami'a. Qulna, kami mengatakan, ihbitu, turunlah kalian, minha, dari surga. Jadi setelah makan itu, setelah makan buah terlarang, qulna bitu minha jami'an, turunlah kalian, minha, dari surga, jami'an semuanya. Padahal yang disuruh turun ke surga itu khitabnya di sini adalah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Secara lugawi seharusnya kalimatnya qulna bito. Qulna bito. Ihbitu. Tapi di sini pakai jamak. Qulna bitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Fa imma ya'tiyannakum, maka jika ya'tiyannakum, sungguh datang kepada kalian, minni, dari kami, hudan, petunjuk, faman, maka barang siapa tabi'ah, yang mengikuti, siapa man hudaya, petunjukku, la khaufun, maka tiadalah rasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, tidak juga mereka itu yahzanun, bersedih hati. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kafir, wa kadzabu, dan orang-orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami, ulaika, maka adapun mereka alladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina itu ashabun nari, adalah para penduduk neraka. Hum, adapun mereka, fiha, di dalam neraka, khaliduna, kekal. Penjelasan kalimat qulna bitu minha jami'an, ai jam'iyatu Adam alaihi salam. Maksudnya di sini keseluruhan Adam. Maksudnya keseluruhan di sini adalah Nabi Adam dan semua dzurriyyah, bahwa dzurriyyatihi muntamiratun fihi, ay jami'u Adam alaihissalam wa dzurriyyatihi, dan semua dzurriyyah Adam, semua keturunannya Nabi Adam, muntamiratun, terkandung, fihi, atau berada, fihi, di dalam Adam. Jadi kita ketahui, kita pernah berbicara bahwa kita ini semua pernah sudah berada di surga, di dalam selnya Nabi Adam. Kita ini kalau dilacak sel-sel kita, genitas kita itu akan nyambung dan ketemu satu sel dengan mbah kita Nabi Adam. Kita sudah masuk ke surga, paling tidak dari sel. Tadi dalam tubuh manusia itu terdapat jutaan bahkan miliaran sel. Kita ada di sana. Waktu mbah kita ada di surga, kita sudah di surga juga, meskipun dalam wujud sel kita.
Maka di sana disebutkan kita sudah disuruh turun oleh Allah. Ihbitu, nah itu termasuk kita. Hitopnya juga kita. Ihbitu, turunlah kalian. Turun dulu kalian dari surga supaya Al-Munawariyah dulu. Turun dulu kalian dari surga supaya ngafalin Al-Quran dulu. Turun dulu kalian dari surga supaya menjadi ahlullah. Itu maksudnya. Wahwa hubutu tashrifin wa karamah. Ini apa isi? Jadi turunnya Nabi Adam, turunnya kita dari surga ke bumi itu merupakan hubutu tashrif wa karamah. Adalah turun pemuliaan dan satu penghormatan dan summa huma, kemudian huma keduanya yarji'ani, nanti akan kembali. Jadi bagaimana tidak disebut satu kemuliaan? Dia keluar dari surga cuma Adam dan istrinya saja. Yarji'ani, nanti akan kembali lagi ke surga bil jammil ghafiri, bilangan yang banyak. Kita sebenarnya akan menjemput anak cucunya untuk bersama-sama masuk ke akan bawa rombongan yang banyak min auladihima, dari anak cucunya Adam, as-suada, yang termasuk golongan orang-orang yang suada, sa'idun sa'idani suada. Siapa mereka? Minal mursalina, dari kalangan para rasul, wan nabiyina, dan para nabi, wal auliya was sholihin, dan para wali-waliullah, dan juga para kaum soleh. Mudah-mudahan kita termasuk dalam al-jammul ghafir di sini. Amin Allahumma. Kita bermanfaat. Al-Fatihah.